itu bukan ulama sebenarnya. Jadi kalau di sana dikategorikan ada ulama usu, ada ulama yang muhakkik, ada ulama mutarassimin. Jadi ada istilahnya juga ulama su. Ulama ini yang oleh Rasulullah lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Apa? Al ulama usu. Ulama tapi su. Ulama su itu mutarassimin, casing ulama. Ya takallam bil ilmi, dia berbicara ilmu, sholat tahajud, tapi tidak pernah melakukan. Tapi lebih buruk lagi Ustaz, man laisa lahu lisan wa laisa lahu qalbun. Dia tidak punya ilmu yang bisa disampaikan. Ini bahaya, ini tidak boleh. Kalau tadi itu bukan tidak boleh, sebaiknya jangan duduk dengan seperti itu, karena pancaran hati busuknya akan lebih besar daripada ilmu yang disampaikan. Maka sikap masyarakat hanya menerima ilmu tanpa harus berdampingan dengan orang yang seperti itu. Ini saran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau di dalam kitab Nashul Ibad oleh Imam Nawawi dijelaskan itu dawuhnya dawuhnya Syekh Abdul Qadir, Ustaz. Oleh karenanya kita perlu terus menimba ilmu sebenarnya untuk mengetahui hal-hal semacam ini. Ulama ini Ustaz, ada yang oleh Rasulullah itu, ini masuk ulama Ustaz. Jadi ulama itu banyak. Ada ulama ini yang oleh Rasulullah lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Coba bayangkan, ulama tapi lebih serem daripada Dajjal. Lisan mulia Rasulullah ini menyampaikan, ana min ghairid Dajjal akhwafu ilaikum minad Dajjal. Saya lebih khawatir kalian menghadapi bukan Dajjal daripada menghadapi Dajjal. Dajjal jelas, tidak benar, tidak pecus. Tapi ada yang saya lebih khawatir kalian hadapi selain Dajjal. Sahabat kan ini bertanya-tanya, ini siapa yang mau dihadapi kalau lebih hebat daripada Dajjal? Qalu man huwa ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Ternyata Rasulullah jawabannya apa? Al ulama usu. Ulama tapi su. Ulama su itu mutarassimin, casing ulama. Ya takallam bil ilmi, dia berbicara ilmu, sholat tahajud, tapi tidak pernah melakukan sholat tahajud. Cuma seperti ini Ustaz, realita di luar itu, ketika ada seorang ulama hakiki, ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, dia menyampaikan kebenaran yang apa realitanya. Nah, yang sedemikian ini yang dijauhi oleh masyarakat. Padahal sudah sebagaimana dijelaskan tadi, ulama hakiki itu diterima ilmunya, juga disanding, artinya ditemani itu majelisnya. Nah, sementara masyarakat menjauh dari ulama muhakkikin, sementara ulama su itu yang dijadikan teman. Kita ini memandang atau memberi pernyataan ulama itu jangan karena diakui oleh masyarakat. Justru kan banyak yang menjelaskan bahwa nanti akan ada zaman di mana ulama akan dijauhi oleh pengikutnya. Ini ulama yang beneran. Karena memang di dalam hadis juga disampaikan, ulama ini adalah al-mutamassik biddin, orang yang berpijakan, berstandarkan agama memang. Apa yang dilarang, apa yang diperintah, apa yang baik, apa yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ini ulama yang beneran seperti itu, Ustaz. Sementara fi akhir zaman, jangan masa kita lah Ustaz, mungkin itu nantilah. Jadi di akhir zaman itu kalau ada ulama beneran al-mutamassik bidinihi, yang ini pahalanya seperti khamsina minas sahabah, 50 orang dari sahabat, saking gedenya orang berpijakan terhadap agama fi akhir zaman. Terus dijelaskan dia itu kalqobit alal jamro, tidak ada temannya Ustaz. Seperti orang yang menggenggam bara api, panasnya bukan main. Kenapa? Likasrotil a'da, banyak musuhnya, dijauhi malah seperti itu. Dibilang apalah, dia bukan ulama, atau dikatakan preman apa atau apa, preman bertasbih lah atau apa. Itu kan berarti sudah menjauh, Ustaz. Memang mutamassik biddin seperti itu. Justru kalau orang itu digandrungi semua orang,
Kok ada orang membawa agama tapi disukai orang yang tidak senang kepada agama, tidak melakukan agama? Ini jangan-jangan bukan pembawa agama. Tidak suka tidak suka pada agama itu bagaimana maksudnya? Ada orang, mohon maaf ya Ustaz ya, pelacur, atau orang tidak pernah sholat, orang tidak pernah zakat, suka betul sama ulama ini. Jangan-jangan dia bukan ulama, Ustaz. Karena kalau ulama ini adalah hak. Kebatilan ini pasti punah. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Ini kok ada dua hal yang berbeda tapi bisa kumpul dalam satu tempat. Ini kan logikanya tidak bisa ini, saudara. Karena syartul murafaqah al-muwafaqah. Bersama itu pasti ada kesamaan. Jadi kalau ulama, dia sudah dikesankan ulama lah kata orang-orang karena dia banyak ilmunya. Tapi ilmunya bukan untuk melarang, untuk menahi mungkar. Ini kan bukan ulama, Ustaz. Kalau dokter saja bawa obat, pasiennya pasti diobati, Ustaz. Bukan diajari tambah sakit, baru dia dokter. Kalau ada dokter, Bapak batuk, mari kita merokok bersama-sama. Merokok ini merugikan kesehatan, tapi diajak merokok. Ini bukan dokter ini, Ustaz. Bukan mengobati, menyebabkan sakit. Nah, makanya orang yang sebenarnya ini, ulama yang sebenarnya ini pasti dijauhi oleh orang-orang yang tidak mengamalkan kebaikan, yang tidak melakukan kebaikan. Itulah ulama sebenarnya, Ustaz. Oleh karenanya kalau sekarang sahabat-sahabat milenial ini menanyakan siapa ulama, ya kita sudah tahu semua, hum warasatul anbiya. Bukan yang alimul lisan, tapi harusnya adalah yang alimul qalbi. Karena al-ilmu al-khasyah. Ilmu ini bukan jadi pameran, Ustaz. Bukan untuk disampaikan, mohon maaf. Makanya akan datang nanti masa kasratul khutbah qalilul fuqaha. Kasratul khutbah itu hanya bisa menyampaikan kebaikan. Tapi yang faqih fiddin, dia mengamalkan ilmunya sudah sedikit. Ini tanda akhir zaman. Menyampaikan, mohon maaf, mungkin kita termasuk, bukan mungkin ya, kayaknya sih lebih banyak kita ini masuknya kepada kasratul khutbah. Kalau suruh ngitopi orang, kamu berbuat baik, silakan tahajud, silakan duha, silakan zakat. Dirinya sendiri tidak. Makanya tahu bagaimana syair Syekh Muhammad Al-Busiri di dalam burudahnya, begitu menjaganya beliau, takut hanya bisa menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Saya mohon maaf, istighfar, mohon maaf kepada Allah min qaulin bila amalin, kalau ada kata yang tidak aku amalkan. Ini ulama-ulama sungguhan sangat berhati-hati memberitahu orang, tapi berhati-hati jangan-jangan diri saya tidak melakukannya. Lalu apa mungkin tidak menyampaikan kebaikan seperti yang Ustadz tadi sampaikan, kasirul khutbah qalilul fuqaha. Sudah banyak pendakwah, sudah banyak penceramah. Karena sudah banyak, apakah kemudian tidak perlu berceramah lagi, tidak perlu menyampaikan hal-hal yang ma'ruf lagi? Oh, bukan seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap harus dilaksanakan dan wajib dilaksanakan. Cuman bagi sang pendakwah, penyampai ma'ruf ini harusnya melihat dirinya sendiri. Karena nas Al-Quran itu ku anfusakum, diri sendiri harus dijaga dulu dari apa yang dilarang oleh Allah, apa juga yang diperintah oleh Allah. Kalau sudah mengamalkan atau tidak, baru kepada tetangganya. Fal aqrab fal aqrab. Itu seperti itu aturannya, Ustaz. Mohon maaf, kalau ilmu ini hanya disampaikan, siapapun akan dikatakan ulama, tapi mutarossimin, casing.